baik. Sebentar, saya lagi ambil contekannya. Lagi pada masak nggak tuh? Ntar gosong lagi nih. Udah beres. Baik, Mbak Fira langsung aja ya. Siap. Pemula, jadi mohon dimaklumi sambil belajar. Baik, kita mulai aja. Selamat pagi, Ibu. Saya namanya aja susah. Selamat pagi. Siapa ya? Ibu. Bentar, maaf, cut. Selamat pagi, Ibu Silas Firadian Arisanti. Iya, selamat pagi, Bu. Kabar, Ibu? Semoga lancar. Saya baik. Terima kasih, Ibu-Ibu. Baik. Sehubungan dengan peer assessment, saya sudah menerima data-data Ibu. Ibu nama lengkap Silas Fira Dian Arisanti, ya Bu? Ya, betul Bu. Kemudian sehubungan Ibu ingin mengajukan kompetensi sebagai untuk skema 1 melakukan keterampilan dasar operasional penerbangan. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Ibu. Nama saya Niketut Puspitasari dari Bali. Saya langsung aja ke beberapa pertanyaan ya, Ibu. Ya. Siapa tuh? Untuk unit kompetensi yang di APL 01 ini, Bu mengajukan melakukan keterampilan dasar melakukan keterampilan dasar operasional penerbangan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk unit kompetensinya. Menurut Ibu, bisa diceritakan prosedur keselamatan pesawat terbang, Bu, bagaimana menerapkan prosedur keselamatan pesawat terbang? Baik, terima kasih Bu Puspita. Pertanyaannya general banget ini, jawabannya luas ini berarti. Jadi baik, menurut pengalaman saya yang kebetulan juga sebagai awak kabin sejak tahun 2004, gitu ya, saya menjadi awak kabin, terkait dengan profesi saya di penerbangan, untuk skema keterampilan dasar ini yang dikaitkan dengan profesi saya untuk keselamatan pesawat sendiri adalah yang pertama, kita memastikan bahwa pada saat kita bekerja itu menggunakan seragam sebagai bentuk identitas, kemudian juga ID card sebagai bentuk identitas untuk kita sendiri. Sementara untuk keselamatan pesawat secara keseluruhan, saya sebagai awak kabin tentu harus memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di sekitar pesawat adalah dari segi keamanan dan keselamatannya sendiri. Orang-orang di sekitar pesawat itu saya juga harus memastikan bahwa mereka menggunakan tanda pengenal yang berlaku di perusahaan, ID card. Selain itu, mereka juga harus menggunakan pas bandara yang sesuai, yaitu memang mereka diizinkan berada di area airside untuk bekerja di sekitar pesawat. Itu yang kami lakukan sebagai awak kabin untuk memastikan keselamatan pesawat terbang itu sendiri. Dan juga operasi-operasi detail lainnya seperti misalnya apabila pintu harus dibuka tapi tidak ada tangga, itu kami harus mengikuti prosedur-prosedurnya seperti apa. Harus memasang namanya door barrier strap, kemudian kami juga memastikan orang yang masuk dan keluar dari pesawat, dari kabin, itu pada saat
fase-fase tertentu di mana mereka harus keluar, kami harus melakukan cabin security check, itu kami memastikan tidak ada orang lain selain cabin crew dan cockpit crew. Itu secara general seperti itu sih Bu untuk keselamatan pesawat, sama pengecekan, memastikan tidak ada stowaway atau penyelundup, memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal di cabin yang memang bukan milik cabin, memastikan peralatan yang ada di cabin, peralatan darurat yang ada di cabin itu masih masa berlakunya masih berlaku, well inspected, kemudian kalau ada yang rusak harus diperbaiki atau bahkan mungkin diganti. Prosedur-prosedur seperti itulah yang dapat kami lakukan. Demikian Bu Ibu. Karena Ibu pengalamannya banyak sebagai pramugari, bila terjadi bagaimana apabila terjadi masalah dengan penumpang di pesawat itu? Bisa lebih detail Ibu, permasalahannya kira-kira apa gitu? Banyak soalnya masalah di penumpang yang mengancam keselamatan kita gitu Ibu, mengancam keselamatan penumpang yang lain. Baik. Jika kejadian itu, jadi ini maksudnya adalah disruptive passenger ya, jadi penumpang yang memang bisa mengganggu bahkan juga sampai level mengancam keselamatan baik cabin crew maupun penumpang yang lain. Jika kejadiannya itu masih di darat, maka prosedur yang akan saya lakukan sebagai awak kabin adalah meminta bantuan pihak terkait. Dalam hal ini adalah keamanan bandara atau aviation security jika itu terjadi di darat. Namun jika ini terjadi di penerbangan atau in-flight, yang harus saya lakukan adalah meminta bantuan dari awak kabin yang lain untuk menenangkan penumpang. Cuman levelnya tuh macam-macam Bu untuk disruptive passenger ini. Jika levelnya masih level ringan, mungkin saya bisa melakukan teguran secara asertif, tegas, namun tetap sopan. Tapi kalau levelnya sudah mengancam, sudah bertindak merusak properti pesawat misalnya, atau mengancam keselamatan awak kabin, atau mengancam keselamatan penumpang, kami bisa lakukan prosedur restraint. Jadi mengikat ya, ada di dalam pesawat itu restraint device yang memang digunakan untuk itu. Setelah prosedur restraint sudah kami lakukan, penumpang sudah ditahan, tentu kami akan melapor kepada cockpit crew, karena beliau yang bertanggung jawab di penerbangan. Jadi ada sistem pelaporan juga. Setelah itu nanti cockpit crew akan info ke darat melalui ground operation, melalui radio bahwa terjadi apa-apa, sehingga nanti ketika kami mendarat itu ada prosedur lagi, apakah perlu dilakukan pendaratan di bandara terdekat atau kami bisa tetap melanjutkan ke bandara tujuan. Lalu kemudian sampai di bandara tujuan nanti akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku baik di penerbangan maupun di perusahaan. Begitu Ibu Puspita. Ya, baik. Terima kasih Ibu Silas Vira. Sepertinya penjelasannya Ibu itu sudah mencakup semuanya. Jadi saya rasa Ibu Vira sangat kompetensi di bidang untuk skema 1 ini. Saya rasa cukup, sekian. Terima kasih sudah berinteraksi dengan saya selaku asesor. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih. Semuanya. Sudah selesai semuanya. Oke. Ini saya close dulu untuk sesi yang ketiga. Udah selesai kan ya semuanya? Udah muter kan ya? Sudah. Oke.